Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sebelum mulai Bapak mau absen dulu. Ade Silvia. Oke. Adnan Ragib mana? Oke. Ahmad Fairuz. Hadir, Pak. Arka Satria. Hadir. Aryan Mahir. Hadir. Nama sama tahu? Ataya. Oh, kira cowok Ataya. Alfiani. Oh, kira Azalia. Tindi Niko. Daniel Victor. Main piano ya. Main dangdut. Dewi Aurelia. Firda. Gailan. Hadir. Adi Albaru. Pindah. Oh, jadi udah Alpindah. Ya. Hidayatul. Isabel. Isabel. Asli orang sini. Kartago. Yang kamu tahu tentang kesehatan kan? Kesehatan reproduksi remaja di sekolah apa? Fisik. Fisik. Apa lagi? Apa? Tubuh kayaknya Pak. Lagi ada Tubuh, mental. Apa lagi? Kekuatan. Oke, apa lagi? Apa? Keseimbangan. Oke, kesehatan reproduksi remaja di sekolah nih banyak. Tadi fisik, mental. Banyak tandanya. Sebelum mulai, kita pejamkan mata, kita relaksasikan, tarik nafas. Pejamkan matanya. Nikmatin, relax. Iya, itu. Iya, apa? Iya, videonya bentar aja. Tarik nafas sambil pejamin mata. Oke, jadi di otak dipikirin kita pengen belajar di hari ini, selanjutnya dan lain-lain. Ini jenis batasan diri. Contoh yang tadi apa aja sih tentang kesehatan reproduksi remaja? Ya ada batasan fisik. Ada nggak? Ditipu lah ya. Ditipu. Ayo main ke rumah diiming-iming gitu. Diiming-iming, tahu tuh hilang 3 hari. Kalau masih hidup, mati. Kubur. Ya, iya bener mati kubur. Kamu punya keluarga di sana. Terus lagi apa ya? Banyak hal buruknya lah. Dalam kalau nggak bijak bermedia sosial. Jangankan masalah untuk kesehatan reproduksi. Untuk masalah ini aja kayak mungkin kali ya ada nggak sih ya seumuran kalian teman kalian rese gitu tapi kalian bikin status ada nggak? Nah itu nggak bijak nggak menggunakan media sosial? Atau main nyindir lewat video? Ada nggak? Ada nggak? Ada cowok ada? Cewek cowok sih. Biasa cowok lo gentle lah ngomong masalah langsung ya. Iya pokoknya ada kan kayak gitu. Nah itu nggak bijak media sosial. Tohpun ada masalah, baiknya apa? Ya obrolin dengan orangnya. Ih males, cuma males. Tidak hidup. Tidak hidup. Kalau ada yang terima gimana? Orang yang nggak terima, yang penting kita udah menyampaikan dengan baik dan benar. Yang salah itu udah ada di pikirannya. Pak, kalau orang yang nggak terima gimana? Udah ada kepikiran ketakutan. Padahal kita belum melakukan. Tapi udah ketakutan. Kita nanti orangnya gini kan. Tapi Bapak yakinkan, keterbukaan itu penting. Walaupun jujur itu menyakitkan. Ya contoh kayak gitu bener. Pak nanti orangnya gimana? Kayak misalnya contoh, aku main lah sama siapa gitu sama dia. Contoh ya enggak? Terus kita PT makan. Gua mulu nih yang bayar. Kalian bayar, lu aja dulu gitu misalnya gitu. Gue udah makan, akhirnya kita menjauh. Ya menjauh. Nah di pikiran aku, di pikiran kalian itu kenapa sih kan begini malas. Nah udah gitu dia aku udah malas. Coba aja ngomong, kalian kenapa sih? Lu nggak usah ngomong lagi sama gua. Kan ngomong. Laut bisa dulu nanti orang. Punya kata hari juga kalian. Gimana sih? Ini ada batasan intelektual atau batasan terkait ide atau pendapat. Intelektual itu termasuk pemikiran. Ya pemikiran itu ya ada batasannya juga. Ya
Mungkin di luar sana ya kamu lagi main atau apa, ada orang yang bajunya terbuka, pikirannya waduh. Jangan, waduh, jangan. Baik malah jadi, Pak. Udah biarin aja, dia dengan dunia dia, kita dengan dunia kita. Nah, ataupun dia ke adatnya ke barat-baratan, ya udah kita defense diri kita dengan dunia ke timur-timur. Boleh menggunakan media sosial, tapi yang penting bijak menggunakan sosial. Pertama, bijaknya dari mana? Dari waktu. Waktu ya, kadang orang tua ngomel. Kalian makan, kedua apa mak? Lagi scroll. Ya nggak? Jadi bukan cuma kalian nih, karena yang dekat kalian aku. Mungkin semua sama. Nah itu harus dipikirin. Ih, mah berisik banget tau ya. Bukan berisik ya, lu belum makan. Kalau udah makan lo udah atau siapa gitu. Nah jadi tolong beliin cabai sekilo. Ih, mah ribet ogan gitu. Itu nggak ada batasan waktu. Dan bijak di media sosial juga. Banyak media sosial apa ya? Kalau ada di berita, kalian pernah nanti baca berita atau lihat gitu video berita gitu nih. Anak SMP dibawa kabur oleh teman cowoknya. Nah, Ada nggak? ada. Kalian pernah nggak? Nah itu kenapa menurut kalian? Pengaruh buruk. Pengaruh buruk media sosial. Apa? Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Oke, masuk lingkungan. Bagus. Keluarga juga. Keluarga. Tadi apa tadi? Pengaruh buruk apa? Sosial, media sosial ya. Banyak faktor. Yang pertama, lingkungan. Kedua, keluarga. Terus kita bijak media sosial. Ya, mohon maaf juga, bukannya mengecilkan yang orang tuanya divorce ya, bukan mengecilkan. Tapi kalau di diri kita udah baik, atau orang tua kita divorce, tapi nggak mungkin ada orang tua yang mau anaknya nggak baik. Nah, akhirnya mereka masih remaja, carilah jati diri. Paling males pun di sekolah lah gitu kan. Di otak kalian yang masih muda, masih fresh, tolong masuk-masukkan afirmasi positif. Yang negatifnya dibuang. Semua tuh teman baik, ya orang jahat kita biarin, Allah yang bales. Itu aja buat apa punya kita Allah, buat apa kita punya agama. Nggak ada bahu untuk bersandar, ada tempat untuk bersujud. Lanjut kita tonton video ya, video tentang kesehatan reproduksi. Apa kesehatan reproduksi? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan kepinginan menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Kita tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selanjutnya, cara memelihara kesehatan reproduksi. Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan yang tumbuh di bakteri. Di samping itu ada bakteri lain yang tumbuh di rambut sekitar luar. Menggunakan air bersih untuk menjilat alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk menjaga penumbukan sarang pada lipatan luar medis. Jaga kelembapan, jauhi
menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terluka sehingga anak muda terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari, atau setiap kalau buang air kecil, atau bila pembalut terlalu darah, atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bila kamu tidak perlu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan Tadi udah nonton video tentang kesehatan, kebersihan, kesehatan pria dan wanita. Setelah kamu nonton itu, apa yang dipikirkan kalian? Coba yang cowok dulu, nanti cewek ngomong, cowok ngomong. Siapa yang berani ngomong? Raja Bi apa coba? Coba apa yang kamu setelah kamu tonton apa tadi? Yang kamu dapat? Kayaknya menjaga kebersihan dan kebersihan. Oke, cewek ada nggak? Cewek mana yang berani ngomong? Diana, mau ngomong nggak? Apa? Jadi tahu kesehatan tubuh yang baik, perundangan yang baik. Oke, good. Nah, mungkin mungkin habis olahraga entah pun di sekolah ataupun di rumah, langsung ganti CD-nya, langsung ganti. Karena bapak juga begitu. Pada saat waktu bapak sekolah, di sekolah ataupun main ya, habis main bola nih, dewasa. Pada saat dewasa bapak habis main bola nih, tapi temen ngajak nongkrong, bapak pulang dulu ganti baju. Nanti bukan ganti baju doang, mandi semuanya biar bersih, baru nongkrong lagi. Itu bagian dari kesehatan. Ya. Terus juga ya ganti apa tadi celana dalam, terus yang ceweknya pembalut kalau sedang haid diganti, kalau mungkin lagi becek-beceknya di botol-botolnya gitu. Ya diganti tepatnya biar bersih. Tahu sama teman yang baik. Kalau kalian bersih, yang dewasa nanti, baru kalian mikir, oh iya ya, gue masih ingatin temen. Coba kalian mikir, wah, apa juga mungkin kalau bajunya timnas dulu mudanya mungkin nggak tahu kali gue pengen jadi apa kan? Karena ada yang ingetin orang tua, teman, ingetin sekolah, ingetin mandi, dimakan, kalau nggak ingetin mah ya, mungkin jadi gembel ibu kota kali ya, ya kan? Masih bersyukur dah ada yang ngingetin. Cuma dia itu aku bilang yang ngingetin juga pelan-pelan yang ditaunya. Jangan lupa. Woi pikir. Woi pikir. Nah itu. Yo jangan au juga bilang gitu au yo. Ini bukan au, jangan saling menyalahkan juga introspeksi. Nanti tahu baik-baik. Nah, woi boy, cek. Kan ada enak. Dia kasih tahu susah baru jangan sekali dua. Ya. Nah dari semuanya ya. Sedikit banyaknya ilmu yang Bapak kasih hari ini tentang kesehatan reproduksi semoga bisa kalian terapkan dan bisa disebarkan ke teman-temannya biar kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.